Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ya, udara pagi yang sangat cerah ini. Mari kita coba renggangkan ya urat-urat saraf kita, otot-otot kita untuk refleksi agar tidak kejang dan tidak tegang. Ya, latar belakang di Kampung Nelayan ini ada deretan kapal-kapal ya atau perahu-perahu. Karena saya lahir di kampung ini, namanya Kampung Trowongan. Kampung Trowongan mengisahkan kita pada masa tahun 70-an. 70, saya suka berenang di sungai ini. Kemudian meningkat tahun 80 ketika aku masih SMP, masih juga berenang. Karena di sebelah sana ada yang namanya kawasan Tirang. Ya, kawasan Tirang adalah di situ ada kebun melati, kebun kelapa yang rindang, kemudian ada petani-petani melati serta ibu-ibu nelayan yang suaminya melaut dan istrinya memetik kembang melati dan disetorkan kepada sang juragan. Ya, kampung ini namanya Kampung Trowongan di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah. Saya kecilnya di sini, berenang, ya berenang terus, berolahraga, main bola, sehingga kenangan itu tak mudah terlupakan. Ya sahabat, kini nelayan nasibnya sedang dipertaruhkan akibat banyaknya peraturan. Pajak, pajak, dan terus pajak. Padahal sebentar lagi ada Pilpres di tahun 2024. Ingat, beda pilihan jangan jadi perpecahan dan permusuhan. Anda punya hak pilih menentukan masa depan 5 tahun yang akan datang. Semoga rakyat, nelayan, petani, buruh, dan seterusnya tidak disengsarakan akibat banyak pungutan, pungutan, dan pungutan. Oke sahabat, saya lagi jalan-jalan di Taman Tegalsari, taman yang dibangun oleh eranya Bunda Sinta, di mana kawasan ini dulu adalah sangat kumuh karena tidak diurus dan tidak tersentuh oleh pembangunan baik APBD maupun APBN. Sekarang taman ini ya sekitar 5 tahun yang silam sudah bagus, tapi kini keadaannya tidak terurus karena banyak pavingisasi yang terbuat dari plastik ternyata tidak setahan. Baru beberapa sudah diserah terimakan tapi sudah mulai rusak lagi. Begitu dan seterusnya sahabat, sehingga perlu sentuhan. Kalau ada calon presiden atau tim saya datang yang ke kampung ini, kemungkinan akan mendulang suara. Ya, ingat sahabat, sekali lagi beda pilihan jangan menjadi persoalan. Oh ya, saya bicara tentang sebuah organisasi namanya Perkampungan di Tirang, kemudian ke barat terus, tepatnya di Kelurahan Muara Reja. Kelurahan Muara Reja tahun 70, 80, 90 tergerus oleh abrasi yang sangat panjang. Ada beberapa petani tambak yang tergerus, antara lain Pak Haji Rambat, balungannya tambaknya habis. Kemudian Kaji Dayu juga ke timurnya, kemudian Kaji Yati ya, ibunya Mbak Siti. Kemudian ke barat ada Haji Slamet SL, ke barat lagi utaranya ada Pak Taryono. Pak Taryono karena ombaknya terus menggerus ke pantai, akhirnya tambak itu dijual. Dan di tahun 2000 kami mengusulkan penanaman dan penyelamatan lingkungan lewat pengusulan namanya drainase, namanya breakwater, jalur pemecah ombak. Setelah ini terbangun, muncullah sedimentasi, dan sedimentasi waktu itu dan Lanal yang namanya Letnan Kolonel Bugizela bekerja sama dengan Bayangkara Pramuka dan masyarakat menandur atau menanam pohon bako. Pohon bako terus akhirnya tumbuh 5 tahun dan 10 tahun kemudian, berarti tahun 2010 sudah menjadi objek wisata baru namanya Pantai Muara Reja Indah. Dan kami dengan teman-teman melegal formalkan membentuk Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Ya, Pok Darwis banyak pengunjung meskipun dipunguti tiket masuk cuma 2.000, tapi begitu hebat dan dahsyatnya objek wisata baru ini tak mampu menghadirkan destinasi wisata baru, dan pengunjung wisatawan lokal dari berbagai daerah mulai datang ramai-ramai. Muncullah usulan
untuk restribusi sampah. Ya, pada saat itu Pak Wage Suwardi membagi sampah dengan membayar restribusi masuk untuk kas restribusi sampah namanya. Kemudian peserta atau pengunjung diikutsertakan lewat BPJS, keselamatan pengunjung wisata. Tapi yang sekarang semua tatanan amburadul. Padahal eranya 2000 ini, 2003 sudah habis masa berakhirnya, yaitu tanggal 31 Desember. Namun sebelum 3 bulan berakhir masa aktifnya, harus menyerahkan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan, laporan administratif, dan menyerahkan administrasinya Oktarwis kepada kepengurusan yang akan terbentuk. Tapi apa yang terjadi? Sampai bulan November ini pemimpinnya belum menyerahkan dan belum melakukan LPJ atau rapat tahunan yang untuk membuat pertanggungjawaban laporan keuangan. Uangnya masuk berapa, digunakan untuk apa saja. Kalau toh ada untuk pembangunannya, kwitansi dan sebagainya harus diserahkan dan diflurkan kepada masyarakat layak. Sehingga peserta atau anggota atau yang terdiri dari warung-warung itu mengerti pemasukan ada sekian. Di eranya Ranyan pemasukan hampir 1 miliar lebih dalam 1 tahun. Nah, kalau 3 tahun berarti kurang lebih ada 3 miliar. Nah, uang 3 miliar ini harus dipertanggungjawabkan oleh ketua era kemarin. Ya, jadi sahabat-sahabat, marilah kita cerdas berorganisasi, mari kita belajar untuk mempertanggungjawabkan dana publik. Ya, contoh kecil aja lah. Kalau di masjid-masjid setiap Jumat dilaporkan oleh pengurus masjid, dana infak Jumat kemarin ada sekian, diperuntukkan untuk bayar ini, perbaikan ini, dan modin sekian, sehingga ada saldo sekian. Lah, itu masjid semuanya tahu dan dipasang di papan pengumuman. Tapi ini yang terjadi di kelompok sadar wisata Muarajah tidak dilakukan. Dan anehnya mereka masih mempertahankan sampai 31 Desember 2023. Sekarang sudah bulan November. Ya, sampai sekarang belum ada laporan bertanggung jawab. Mari Bapak-bapak aparat, pembina pariwisata, lurah dan Forkobincam dan Ramil, Kapolsek dan Pak Camat untuk ikut bersama-sama melakukan pembenahan agar lebih baik. Salam sehat, Suki Selawase untuk Indonesia membangun. Jangan lupa, beda pilihan jangan menjadi permusuhan dan perpecahan. Tetap salam negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.